Sistem informasi. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang sistem informasi, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konsep dasar sistem dan konsep dasar informasi. Konsep dasar sistem ada dua pendekatan, yaitu yang pertama, penekanan pada prosedurnya dan penekanan pada komponennya. Definisi sistem yang lebih menekankan pada prosedur adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Definisi sistem yang lebih menekankan pada komponen merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karakteristik sistem mempunyai satu komponen, batas sistem, lingkungan, luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah atau proses, dan sasaran atau tujuan. Berikutnya, klasifikasi sistem terdiri dari 4 sudut pandang, yaitu yang pertama yaitu sistem sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Yang kedua, sistem sebagai abstrak dan sistem fisik. Yang ketiga, sistem sebagai sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Dan yang keempat, sistem sebagai sistem tertutup dan sistem terbuka. Berikutnya kita masuk pada konsep dasar informasi. Informasi merupakan hasil pemrosesan data menjadi sesuatu yang bermakna dan bernilai untuk pengambilan keputusan. Informasi tidak dapat terlepas dari aspek kehidupan manusia. Siapa, kapan, dan dimanapun seorang akan membutuhkan suatu informasi. Informasi merupakan salah satu bentuk sumber daya utama dalam suatu organisasi yang digunakan oleh manajer untuk mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuan. Informasi tentunya tidak akan lepas dari yang namanya data. Data yang dapat diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Data merupakan bahan mentah yang harus diolah untuk menghasilkan informasi melalui suatu model. Model yang digunakan untuk mengolah data tersebut disebut sebagai model pengolahan data. Kebutuhan informasi didasarkan pada dua hal. Yang pertama, kegiatan bisnis yang semakin kompleks. Yang kedua, kemampuan komputer yang semakin meningkat. Kualitas informasi tergantung pada 4 hal, yaitu yang pertama akurat, yang kedua tepat waktu, ketiga relevan, dan yang keempat ekonomis. Yang pertama akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Kedua, tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya. Sebab informasi yang terlambat tidak mempunyai nilai yang baik sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat cukup fatal. Yang ketiga, relevan. Informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda. Keempat, ekonomis. Informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Dan sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya. Karakteristik sistem, di mana suatu sistem memiliki berbagai komponen yang saling berinteraksi. Suatu sistem juga bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan yang terdiri dari berbagai subsistem. Suatu sistem mempunyai sistem yang lebih besar dibandingkan sistem lainnya yang dinamakan dengan suprasistem.
Suprasistem dimisalkan sebagai perusahaan dan industri. Perusahaan merupakan sebagai sistem karena komponen di dalamnya terbatas. Dan untuk industri dikategorikan sebagai suprasistem karena komponen di dalamnya banyak dan cakupannya luas, sehingga dikatakan suprasistem. Kemudian ada batas sistem atau dinamakan dengan boundary, yang merupakan daerah yang membatasi satu sistem dengan sistem lainnya. Kemudian ada lingkungan luar sistem atau environment, yaitu apapun yang di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Kemudian ada penghubung sistem atau dinamakan dengan interface, merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Dan yang terakhir adalah masukan sistem atau disebut sebagai input, di mana masukan ini berperan sebagai energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Energi ini dapat berupa algoritma dan sebagainya. Nah, input ini terdapat dua bagian, yaitu input perawatan atau maintenance dan input signal atau signal input. Nah, untuk maintenance dia berperan sebagai energi yang dimasukkan ke dalam sistem agar dapat beroperasi. Sedangkan untuk signal input dia berperan sebagai energi yang diproses untuk menghasilkan output. Oke, jadi kita akan masuk kepada analisis sistem. Yaitu di mana analisis sistem merupakan penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam komponennya, dengan maksud agar si pengguna atau kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah maupun hambatan yang akan timbul pada sistem, sehingga nantinya dapat dilakukan penanggulangan, perbaikan, atau juga pengembangan. Analisis sistem ini juga bisa disebut sebagai tahapan penelitian terhadap sistem. Analisis sistem juga mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui segala permasalahan yang terjadi serta memudahkan dalam menjalankan tahap selanjutnya, yaitu tahap perancangan sistem. Jadi sebelum masuk kepada tahapan perancangan sistem, kita akan masuk kepada tahapan penelitian pada sistem atau analisis. Tahapan analisis ini dilakukan setelah tahapan perencanaan dan sebelum tahapan desain sistem. Analisis sistem merupakan sebuah tahapan yang sangatlah penting. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam melakukan analisis sistem, maka akan menyebabkan kesalahan pada tahapan selanjutnya. Langkah-langkah dari menganalisis sistem sendiri yaitu yang pertama ada identify, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua understand, yaitu memahami kerja dari sistem. Dan yang ketiga ada analis, yaitu menganalisis sistem yang ada. Yang keempat ada report, yaitu membuat laporan hasil analisis itu sendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Jadi, sistem informasi sendiri merupakan sistem yang berisi jaringan SPD atau sistem pengolahan data yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data. Sistem informasi mempunyai komponen yang disebut blok bangunan, dan blok bangunan tersebut dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Baik, sekarang kita akan membahas pengertian dari berbagai blok-blok yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama blok masukan merupakan data yang mewakili
masuk ke dalam sistem informasi, termasuk metode dan media untuk memperoleh data yang dimasukkan yang dapat berupa dokumen dasar. Yang kedua, blok model. Blok model sendiri terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi atau mentransformasi data, masukan, dan data yang tersimpan dalam base data untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, blok keluaran merupakan sistem informasi keluaran yang berupa sistem informasi yang berkualitas. Yang keempat, blok teknologi merupakan kotak alat atau toolbox dalam sistem informasi. Yang kelima, blok basis data merupakan kumpulan file data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Yang terakhir merupakan blok kendali, merupakan pengendalian yang perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah.